Halo, selamat malam pemirsa. Rangkaian demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan menjadi klaster baru kasus COVID-19 di tanah air. Ikatan Dokter Indonesia meminta pendemo yang mengalami gejala COVID-19 untuk segera memeriksakan diri. Selain itu, kami juga akan menyuguhkan dari mancanegara dan dunia olahraga. Bersama saya Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 12 kios di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hangus terbakar. Diduga api berawal dari arus pendek listrik salah satu kios yang ditinggal pemiliknya. Api membakar belasan toko di penampungan pedagang Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena posisi toko saling berhimpitan. Awalnya ada percikan api dari kabel, langsung keluar asap dari dalam dari toko ini. Nih dari toko itu. Terus api menjalar gede, jadi ngambil ke sini. Pas kejadian abang di mana? Lagi di kios depan ini. Jadi sempat tahu api? Tahu. Awalnya dari listrik. Sejumlah pemilik toko berusaha mengamankan dagangan mereka dari kobaran api. Petugas dibantu warga memadamkan api yang diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu toko yang ditinggal pulang pemiliknya. Untuk korban jiwa nggak ada ya, kami ketahui termasuk dari rekan-rekan anggota kami juga, alhamdulillah semua pada selamat ya. Kalau betul awal api dari mana Pak? Kalau boleh tahu nih? Untuk awal api itu dari atap ya, tapi nggak tahu dari kejadian itu, nggak tahu dari arus pendek atau belum diketahui. Kalau Polisi akan olah tempat kejadian yang telah menghanguskan 13 kios. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 3 proyek pembangunan masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga korban terjatuh saat bermain bersama beberapa temannya ketika para pekerja sedang libur. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap jasad bocah bernama Lukas usia 10 tahun yang ditemukan tewas di ruang lift proyek pembangunan Masjid Kecubung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Siswa kelas 5 sekolah dasar ini tewas karena mengalami luka parah di bagian wajah dan diduga mengalami patah tulang setelah terjatuh dari lorong lift saat bermain di lantai 3 masjid dengan ketinggian sekitar 20 meter. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi petugas bersama sejumlah relawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk divisum. Menurut salah seorang pekerja bernama Mariman, saat kejadian proyek pembangunan masjid sedang libur di hari Minggu dan hanya ada 2 orang petugas kebersihan. Pas kebetulan hari Minggu itu kan lagi off, lagi istirahat. Sekarang ada, ini ya? Mungkin ada 2 orang bersih-bersih yang menjaga di sini. Gitu aja sih, tahu-tahu mereka itu ditegur. Taunya lari kemana nggak ngerti, nggak lama kemudian suara mungkin cek kaget, barulah laporan. Kasus ini telah ditangani petugas Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan teman-teman korban serta beberapa saksi pekerja proyek pembangunan masjid. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menduga keracunan ratusan warga karena bakteri amuba. Hingga kini jumlah warga yang keracunan mencapai 213 orang dari 12 kampung. Keracunan makanan dari acara perayaan ulang tahun di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi 213 orang. Sebagian besar kondisinya membaik, sementara 25 orang masih dirawat di rumah sakit dan 15 orang dirawat di gedung sekolah dekat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mengatakan, ditemukan bakteri amuba dari hasil laboratorium sampel tinja sejumlah pasien. Namun pihaknya masih menunggu hasil laboratorium sampel makanan berupa nasi kuning hasil masakan keluarga yang mengadakan acara. Jadi untuk memastikan keracunan dari makanan tersebut, kita nunggu hasil dari hasil laboratorium di Bandung. Cuman
dari hasil pasien kita pastikan bahwa di dalam sampel pasien itu didapatkan amuba. Nah, kemungkinan makanan ini terkontaminasi kuman amuba tersebut. Dinas Kesehatan juga memeriksa sejumlah sumber air dan sumur yang digunakan warga, dan hasilnya tidak ada kontaminasi. Diketahui warga mengonsumsi nasi kuning dari acara syukuran ulang tahun anak salah satu warga. Setelah itu ratusan warga dari 12 kampung keracunan dengan gejala pusing, mual, sakit perut hingga buang air besar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyanto, iNews melaporkan. Puluhan warga masih berada di posko pengungsian usai longsor dan banjir di kawasan Ciganjur, Jakarta. Warga belum kembali ke rumah karena hingga malam ini listrik di permukiman mereka masih padam. Dan pemirsa, berikut laporan Armalina dan juru kamera Rangga Firdaus dari kawasan Ciganjur, Jakarta. Pemirsa, setidaknya ada 330 rumah warga yang terdampak terkena banjir pasca terjadinya tanah longsor yang berada di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di antaranya ini ada 270 korban yang terdampak dan saat ini 53 orang sudah mengungsi di posko pengungsian yang berada di sekitar lokasi yang biasa digunakan oleh warga sebagai aula biasanya. Dan sisanya ini warga mengungsi di tempat lainnya seperti rumah kerabat maupun ke rumah saudara mereka. Dan warga lebih memilih untuk mengungsi untuk sementara. Memang saat ini banjir sudah berangsur surut, namun memang untuk listrik ini sementara dipadamkan sehingga warga tidak bisa melakukan aktivitas di rumah mereka sehingga memilih untuk mengungsi terlebih dahulu. Lalu untuk bantuan seperti genset ini juga warga sudah mendapatkan dari Pemkot Jakarta Selatan sehingga selama berada di posko pengungsian ini warga bisa mendapatkan listrik dan juga lampu untuk penerangan. Dan sejumlah bantuan ini juga sudah diberikan seperti makanan, lalu juga pakaian. Tadi kami melihat untuk bantuan ini juga sudah mencukupi bagi warga saat ini. Dan memang untuk proses pengerukan masih terus dilakukan sejak Minggu sore dan ini akan dilakukan secara segera begitu untuk dibetulkan karena dikhawatirkan nantinya akan ada hujan susulan dan jika hujan terjadi lagi namun kerukan tanah belum bisa dibersihkan ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir kembali di rumah warga karena memang untuk tanah longsor yang menimpa di pemukiman warga ini menyumbat untuk aliran air sungai sehingga air ini tumpah ke pemukiman warga dan mengakibatkan banjir sejak Sabtu sore. Dari Jakarta, Armalina, Rangga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Sabtu kemarin. Seorang warga meninggal akibat tertimpa bangunan rumah usai tersapu longsor. Warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum PPSU mengevakuasi diri dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang longsor. Sementara itu 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir dan longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta. Anies akan meninjau perizinan bangunan di lokasi longsor. Sementara itu pemirsa, Pangdam Jaya menurunkan 36 anggota TNI untuk membersihkan sisa longsor dan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain untuk memastikan kesehatan warga terdampak dan yang berada di pengungsian, Anies berjanji akan memasang pompa air agar banjir tidak kembali mengenangi kawasan tersebut. Terkait dengan longsor, Anies mengaku akan meninjau perizinan bangunan yang berada di lokasi longsor. Sebentar lagi kita akan kirim mobil pompa dan mobil pompa itu nanti akan menarik air sehingga bisa mengalir sambil proses pembersihan puing-puing dilakukan. Yang berikutnya adalah tentang bangunan ini sendiri. Sekarang dalam proses investigasi
apakah ketentuan-ketentuan tata ruang dilanggar atau tidak, dan bila dilanggar akan ada tindakan yang tegas tanpa kompromi. Anies menambahkan apabila ada ketentuan yang dilanggar pengelola, Pemprov DKI akan memberikan sanksi yang tegas pada pengelola. Kemudian ada 300 rumah yang terendam banjir karena memang aliran sungainya ketutup oleh longsor sehingga mengalir ke rumah penduduk. Ada 1 orang meninggal dunia, ibu-ibu. Kemudian ada 2 orang yang luka-luka dibawa di rumah sakit. Jadi kami datang ke sini dalam rangka melihat kondisi yang real di lapangan, sehingga nanti dari TNI akan membantu semaksimal mungkin untuk proses evakuasi yang mengungsi, dan kemudian akan membantu proses percepatan untuk mengatasi tanah longsornya. Karena memang ini harus sesegera mungkin, dikhawatirkan hujan turun nanti berakibat longsor susulan. Ada sekitar 200 lebih ini masyarakat yang mengungsi dari pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan bantuan, dan Kodam Jaya juga memberikan bantuan personil untuk meringankan beban masyarakat yang ada di Desa Ciganjur ini. Bantuan logistik tadi sudah kita sembako, kemudian menyusul nanti selimut, pampers untuk anak-anak, termasuk untuk yang dewasa yang sakit, termasuk barang-bahan lainnya yang mendukung untuk selama di pengungsian. Kemudian personil nanti akan kami kerahkan 1 SST dari 201 yang nantinya akan membantu proses pemulihan secepatnya dari akibat tanah longsor itu sendiri. Jenazah Wudiar Nohapa, korban longsor Ciganjur, dimakamkan di tempat pemakaman umum Pisangan, Jakarta siang tadi. Suami almarhum yang merupakan salah satu korban luka turut menghantarkan sang istri ke tempat peristirahatan terakhir. Suasana haru mengiringi pemakaman Wudiar Nohapa, jenazah korban longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu sore kemarin. Wudiar dikebumikan di tempat pemakaman umum Pisangan, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu siang. Suami korban, Ade Chandra, yang merupakan 1 dari 2 korban luka, menghadiri prosesi pemakaman sang istri. Ibu korban pun tak menyangka atas kepergian anaknya. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan sayang keluarga. Anaknya baik, hormat semua orang, semua sayang keluarga, semuanya sayang keluarga dia. Mau siapapun sayang, sampai anak sambungnya dia sayang. Selain mengakibatkan korban jiwa, longsor di Ciganjur ini juga mengakibatkan banjir dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang menyebabkan banjir di Pulau Dewata, Bali, warga mulai membersihkan sisa pasir dan lumpur yang terbawa air. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar banjir tidak menjadi agenda tahunan. Warga di perumahan BC Alen, Tabanan, Bali membersihkan lingkungan mereka usai diterjang banjir pada Sabtu lalu. Banjir menyisakan tumpukan sampah, lumpur, dan pasir. Sejak pagi, warga bergotong royong memindahkan tumpukan lumpur. Warga masih waspada ketika ada hujan lebat karena khawatir banjir kembali terjadi. Beberapa warga bahkan memindahkan keluarga mereka ke lokasi yang lebih aman sementara waktu. Warga berharap bantuan dari pemerintah agar persoalan banjir bisa diatasi, terutama perbaikan saluran air di sungai dekat perumahan. Dampaknya sih ya cuman barang-barang basah, habis itu kayak sepatu banyak sih yang rusak, terus salon juga rusak. Harapannya pada pemerintah atau pihak terkait banjir nih apa, Be, dari masyarakat? Mungkin kayak aliran sungainya ini intinya sih irigasi lah diginiin lagi.
untuk saluran air juga kayak gitu. Gimana caranya biar nggak terjadi banjir kayak gini lagi. Sisa material banjir digunakan warga untuk menambal jalan rusak akibat gerusan air. Selain perlengkapan rumah tangga, buku pelajaran siswa sekolah juga basah akibat terjangan banjir. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Perbaikan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia yang rusak akibat demonstrasi terus dikebut. Rencananya halte Bundaran HI dapat kembali beroperasi besok. Petugas fokus memperbaiki dinding dan lantai halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia agar dapat dilalui warga. Rencananya pada Senin, halte Transjakarta Bundaran HI akan beroperasi dengan mekanisme sebagian masih dalam tahap perbaikan dan setengah sisi lainnya dibuka untuk beroperasi. Sementara waktu bus Transjakarta menurunkan penumpang tidak di jalur Transjakarta, namun di sisi luar dekat dengan trotoar pejalan kaki. Perbaikan halte-halte Transjakarta Sawah Besar mulai dikerjakan. Selama proses perbaikan, warga yang akan naik dan turun bus di halte Transjakarta Sawah Besar akan dialihkan ke halte sebelumnya, yakni Mangga Besar dan halte Monas. Arus lalu lintas sekitar halte sedikit terhambat akibat proses perbaikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa 87 perusuh saat demo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.